Yusiku al-umamu an tatada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Saya khawatir. Oh, Nabi saja khawatir. Nabi khawatir. Kalau ada orang Islam tidak khawatir, ini keimanannya dipertanyakan. Aku khawatir, jangan-jangan nanti banyak bangsa umat akan mengeroyok kalian, umatku. Seperti halnya orang-orang yang kelaparan menyerbu makanan, meja hidangan. Orang-orang kelaparan, kalau melihat makanan, wow, serbu. Itulah kondisi umat Rasulullah SAW yang dikhawatirkan oleh Nabi. Lalu ada yang nyeletuk, ya Rasulullah, apakah kita pada saat itu jumlahnya sedikit? Enggak. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian pada saat itu nanti ketika dikeroyok oleh banyak umat, banyak bangsa selain kalian justru jumlahnya bilangannya banyak. Tapi lakinnakum ghusaun ka ghusaa'is sayl. Kamu itu banyaknya seperti buih di lautan. Itulah kondisi umat Islam. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah, yang saya khawatirkan lagi, akan mencabut dari hati musuh kalian. Itu tidak ada lagi rasa takut pada kalian. Udah nggak peduli lagi dengan kekuatan umat Islam. Mereka udah nggak takut lagi. Padahal Nabi SAW ketika hidup bersama para sahabatnya, kalau Nabi mau perang, orang kafir mengumumkan perang, Yahudi mengumumkan perang kepada umat Islam, maka orang-orang yang ingin memerangi Rasulullah itu sudah mengalami rasa takut sebulan sebelum terjadinya peperangan. Kenapa? Karena mereka segan kepada umat Islam. Bukan karena jumlahnya banyak umat Islam waktu itu, bukan karena senjatanya hebat umat Islam waktu itu, tapi mereka takut, mereka segan kepada umat Islam. Kenapa? Karena kepatuhan dan ketaatan umat itu kepada agama Islam. Itu yang bikin mereka takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Utara, juga yang saya hormati takmir Masjid Al-Ihsan, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya, juga seluruh hadirin hadirat jamaah pengajian Ahad pagi 2 bulanan, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya kita bersalawat dan salam untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Konon
Di negeri antah berantah ada oknum aparat keamanan yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah tanda perang. Ada yang bilang begitu ya? Nggak tahu itu negeri mana itu. Ketika menangani masalah demonstrasi, katanya jamaah kumpul di masjid, akhirnya berlindung ke masjid lalu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu tanda katanya ini mau perang, mau melawan aparat. Padahal kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah tanda kepasrahan, bukan ingin ngajak perang. Hasbunallah itu artinya apa? Cukuplah bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong adalah Allah. Coba bayangkan kalau orang mengatakan cukuplah Allah bagi saya sebagai penolong, dan Allah itu sebagai wakil, sebagai penolong yang terbaik. Kira-kira orang yang mengatakan seperti itu kondisinya bagaimana? Dalam keadaan lemah, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tidak punya daya dan upaya, tidak ada kekuatan aja nggak ada, masa mau ngajak perang? Betul. Kalau zikir untuk ngajak perang itu tadi muqaddimah yang saya baca. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba. Itu biasanya ada di mana? Waktu kita takbiran hari raya itu ngajak perang. Tanda bersyukur kepada Allah, menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, sekarang di medsos itu suara takbir bertalu-talu ini sekarang dibuat reels. Apa reels? Ibu-ibu tahu nggak reels? Bapak-bapak tahu? Anak muda doang yang tahu ya di sini ya reels ya. Itu cuplikan video 15 detik, 30 detik gitu ya. Itu gambarnya kondisi di kampung waktu mau hari raya, mau sholat lebaran. Katanya udah 2 tahun kita nggak pulang kampung lebaran. Kita pengen merayakan lebaran tahun ini, hidup atau mati ya, pokoknya harus pulang kampung ya, pengen lebaran di kampung. Nah, ketika takbir hari raya itu ada, setelah itu ada kalimat yang tadi alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Dan biasanya kalimat pembuka muqaddimah khutbah seperti itu dibaca oleh Nabi SAW memang untuk memberikan semangat, motivasi umat Islam atau pasukan untuk berperang. Berarti Ustadz di sini katanya awas, jangan disalahpahami ya. Nanti dipotong video saya. Wah, Ustadz Fahmi ceramah di Masjid Al-Ihsan mau ngajak perang. Sudah pakai muqaddimah seperti Nabi. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ya. Sekarang ini dunia media sosial ini harus berhati-hati kita.
Banyak dipotong sana sini lalu kemudian dikeluarkan dari konteksnya. Maka tidak aneh kalau ada para tokoh-tokoh kita mengatakan, itu satu ciri oknum aparat di negeri entah di mana, itu membuktikan bahwa dia tidak paham tentang apa yang diucapkan, tidak paham tentang bedanya mana panggilan jihad dan mana zikir untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata tokoh-tokoh kita, inilah contoh Islamofobia. Pokoknya nggak bahasa Arab, dianggapnya semua ngajak perang aja bahasa Arab. Pokoknya orang kalau dai pakai jubah, jenggot, celana cingkrang, pokoknya teroris saja itu. Apalagi kemarin badan negara, badan nasional ya, bukan negara, nggak tahu negara mana ini, saya nggak mau sebut namanya. Badan Nasional Pemberantasan Terorisme, tapi nggak tahu ini negara mana, saya nggak tahu ya. Tolong jangan diasosiasikan kepada satu negara tertentu. Ada oknum pejabat di BNPT mengatakan, mengeluarkan rilis ciri-ciri penceramah radikal. Kalau dilihat urutannya menarik. Pertama, Pak Presiden ceramah di depan anggota lembaga, entah presiden mana ini ya, enggak tahu saya. Coba hilangkan dulu persepsi ini ya. Jangan Indonesia terus jangan sebut. Ada Pak Presiden ngomong di depan anggota institusi lembaga negara, entah negara apa itu ya, enggak tahu. Bilang jangan sembarangan, keluarga, anggota, tentara atau polisi negara mana saya nggak sebut. Jangan sembarangan ceramah, undang penceramah radikal. Lalu tidak lama setelah itu beredarlah di media sosial daftar penceramah radikal. Ada yang dari kelompok HTI, padahal HTI-nya sudah bubar. Ada dari Wahabi, padahal Wahabi pendukung pemerintah. Iya kan? Betul. Kan mazhabnya ulil amri itu. Salafi maksud saya. Yang ketiga, Ikhwanul Muslimin. Padahal di Indonesia kayaknya tidak ada nama organisasi muslimin. Keluarlah daftar itu. Ada kurang lebih sekian ratus. Karena satu kelompok ini kurang lebih ada sekitar 30-an, 40-an gitu ya. Nah, itu runutan yang kedua. Runutan yang ketiga kemarin disampaikan oleh seorang pejabat itu, ciri-ciri penceramah radikal. Jadi kira-kira runut nggak itu? Runut ya. Presiden ngomong begini, kemudian keluar daftar entah siapa yang menyebarkan, lalu kemudian ada siaran resmi, ini ciri-ciri isinya penceramah radikal. 1. Mengajarkan ajaran anti Pancasila, pro ideologi khilafah transnasional. 2. Mengajarkan paham takfiri, yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Catat, beda agama. 3. Menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan membenci, membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, ujian kebencian, dan menyebarkan berita hoax. 4. Memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleran terhadap perbedaan maupun keragaman ya. Pluralitas. 5. Memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. Ya, ini ciri-cirinya kira-kira masuk nggak ke Muhammadiyah ini?
Ada yang enggak, ada yang masuk ya. Terutama kalau kita baca ciri yang kedua sama yang kelima itu, kayaknya masuk Muhammadiyah. Ya Pak Ketua ya, tolong dicek itu. Ya. Kalau yang kemarin keluar daftar penceramah dari HTI, Wahabi sama Ikhwanul Muslimin, maksudnya Ikhwan itu mungkin PKS ya, jaringannya. Nanti keluar lagi daftar penceramah Muhammadiyah, masuk pula nanti nama saya, kan repot. Kalau dilihat di tafsir At-Tanwir itu yang ditulis oleh tim Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, masalah takfir, mengkafirkan orang yang beda agama itu, ya memang itu ajaran Islam. Saya catat ya, di tafsir At-Tanwir jilid 1. Kalau pertanyaannya orang kafir itu terdiri atas siapa saja, maka surat Al-Bayyinah menyatakan orang kafir itu terdiri atas ahlul kitab dan orang-orang innalladzina kafaru lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu kafir, masuk ahli kitab dan orang-orang musyrik. Mereka semua dalam ayat yang lain finari jahannam. Ya. Di dunia udah dicap, udah dikasih stempel sama siapa? Sama Allah, bukan sama saya. Sudah dipastikan mereka itu tempatnya di mana? Di dalam neraka jahanam. Dalam surat Al-Munafikun ini kata tafsir At-Tanwir ya. Udah punya belum Bapak-bapak? Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah jilid 1, jilid 2 udah keluar, jilid 1 yang sudah lama. Ya. Jangan sampai pimpinan dan warga tidak punya. Maunya gratis ya, susah. Ya cari uang, jual teh, jual mendoan, jual mekono, garang asem, soto tauto. Wah, hafal saya Pak. Karena saya kalau kemari itu pasti cari itu. Ya. Nah, hasil jualannya beli buku. Jangan buat maksiat, nambah wawasan ya. Insya ya, buat umroh boleh sekali-sekali, tapi yang harus rutin itu harus kita lengkapi pustaka keislaman di rumah kita. Beli buku panduan keagamaan, tafsir, hadis, sirah nabawiyah, termasuk buku saya yang ada di depan, jangan lupa ya. Bukan hanya orang kafir, tetapi juga di dalam surat Al-Munafikun ayat 3 dinyatakan bahwa orang munafik itu tadinya beriman kemudian kafir, lalu di kalbu mereka dicap sebagai orang yang tidak memahami. Siapa yang hafal surat Al-Munafikun? Ya, itu ada ungkapan dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Orang yang nggak paham. Tadinya beriman kemudian kafir karena ketidakpahaman dan tidak mau paham ajaran agama. Dengan demikian orang kafir juga terdiri dari atas orang munafik. Ini bukan kata saya. Orang munafik itu KTP-nya Islam, tetapi keyakinan dan perilakunya memusuhi Islam. Jadi orang kafir itu bisa berasal, satu dari orang musyrik, dua orang ahli kitab Yahudi Nasrani, dan orang Islam KTP. Kata siapa? Kata ahli tafsir, bukan kata saya. Ya, jadi Pak, ini kutipan ini kalau dicomot nanti sama Bapak pejabat ini nanti, wah nanti Muhammadiyah dianggap takfiri dan termasuk aliran radikal. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi pengakuan tentang pluralitas. Nah, kalau di kita ajaran Islam itu kita memang mengakui keragaman, pluralitas. Ya.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Itu sudah ada perbedaan-perbedaan di alam semesta. Wa fi ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, ada perbedaan apa? Bahasa, beda warna kulit, itu sunnatullah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Allah ciptakan manusia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu pluralitas. Itulah keragaman, itulah sunnatullah. Tapi kita dalam tanfidz keputusan Muktamar Muhammadiyah, kalau tidak salah di Makassar itu ya, menyatakan bahwasanya Muhammadiyah menolak pluralisme agama. Kenapa? Karena pluralisme agama itu ya, di dalamnya terdapat paham atau yang mengarah kepada sinkretisme, pencampur adukan agama, sintesisme dan relativisme agama. Jadi agama tidak ada yang benar, tidak ada yang paling benar, semuanya benar. Ya, jadi kalau ada orang Islam menganggap agamanya paling benar, yang lain salah, agama lain maksudnya, kemudian menghukumi ahli kitab, menghukumi orang musyrik, menghukumi munafik itu sebagai orang kafir, maka kita dianggap menolak keberagaman dan itu tidak sesuai dengan jati diri bangsa, katanya begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar contoh. Ya. Nah, jadi banyak sekali sekarang fitnah terhadap Islam, fitnah terhadap umat Islam. Maka ketika kita bertafakuh fiddin, mempelajari agama ini, tidak hanya membahas hal-hal yang rutinitas, membahas kajian-kajian yang sifatnya rutin, panduan-panduan tata cara ibadah, tata cara zikir, tata cara zakat, tata cara puasa Ramadan. Sebentar lagi kita akan puasa Ramadan ya. Sudah keluar jadwal imsakiyah Ramadan. Kita belajari fikih puasa Ramadan. Dan selain kita pelajari untuk persiapan kita mau umroh haji, fikih tentang ibadah haji dan umroh. Karena alhamdulillah saya baru dapat kabar pagi ini ya, untuk umroh sekarang sudah tidak ada lagi karantina di Arab Saudi. Alhamdulillah ya. Jadi yang sudah nyimpen uang 2 tahun nggak umroh silahkan ya. Jadi waktunya leluasa, tidak dikurangi waktu karantina 5 hari ya. Kesel juga ya, sudah sampai hotel tinggal 5 hari tidak boleh keluar hotel, padahal masjidnya di depan, Masjid Nabawinya itu. Ngapain di kamar itu ya. Jadi sekarang sudah ada perubahan, sudah melihat relaksasi untuk apa namanya, tidak ada karantina, alhamdulillah, dan tidak ada lagi pembatasan jarak dalam sholat. Ada kawan saya nyeletuk di grup WA, wah ini jangan-jangan hasil daripada lobbynya ketua Satgas Covid Indonesia yang datang ketemu putra mahkota Saudi itu. Ya, siapa? Nggak tahu ya namanya, saya nggak tahu saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua tentang takfir. Yang kelima tadi itu apa? Anti budaya. Ya. Anti kearifan lokal. Nah, ini kadang-kadang ini selalu dilekatkan dengan apa? Nah, ini si ciri Wahabisme. Ya. Nggak suka, anti budaya lokal. Ingin menghancurkan budaya dan kearifan lokal. Coba bayang, ini bahasanya ya, bahasa resmi loh ya. Mengaburkan,
menghilangkan serta menyesatkan sejarah bangsa. Satu, itu strategi kelompok radikal. Yang kedua, menghancurkan budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Makanya muncullah kasus wayang kemarin. Ya. Wayang haram. Tidak ada yang mengharamkan wayang itu. Wayang itu tergantung kontennya, isinya. Sama dengan musik, sama dengan lagu. Kalau musik, lagu, isinya maksiat, ngajak orang untuk syirik, ngajak orang untuk bermaksiat, ngajak orang untuk lupa kepada Allah, ya, mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu haram hukumnya. Sama dengan wayang. Kalau wayang isinya memfitnah orang, wayang isinya ngajak kita untuk percaya dengan mitologi Hindu, dewa-dewa yang diajarkan ada dalam agama selain Islam misalnya, mengajarkan kebejatan moral, masih pakai kisah-kisah Mahabharata, Ramayana itu ya, mengajarkan akhlak yang nggak benar. Nah itu haram. Tapi kalau sudah diganti sebagai menjadi media dakwah Islam, isinya semua dirobak total, karakter wayangnya itu kemudian dirubah sesuai dengan syariat Islam, seperti yang dilakukan oleh salah seorang wali songo yaitu Sunan Kalijaga, ya boleh, hukumnya boleh sebagai media dakwah. Tapi kan sekarang pertanyaannya, sekarang wayang dipakai untuk apa? Dakwah atau hiburan yang isinya sama seperti yang tidak berdakwah? Nah ini permasalahannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Bukti bahwa kita berislam itu juga tidak mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan meskipun berada di negeri yang mayoritas beragama Islam. Ini tidak bisa dibesarin ya. Ya. Jadi kalau umat Islam di zaman Rasulullah, di dakwah di Mekah itu, dakwah itu dihambat, syiar agama itu terhambat, wajar, karena umat Islamnya masih sedikit. Mayoritas warga, mayoritas satu bangsa itu masih menentang Islam dan berpegang teguh kepada ajaran nenek moyangnya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan selalu ada ungkapan, terutama di ayat-ayat Makkiyah, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Pokoknya ngikuti ajaran nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang. Tidak mau dia beranjak, beralih kepada agama nenek moyang asli Arab. Nah, yang asli Arab itu apa? Nenek moyang asli Arab yaitu ajarannya Nabi Ismail, itu nenek moyang Arab. Nabi Ismail mengajarkan tauhid, dialah putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Surat Al-Baqarah 127. Jadi kalau mau jujur, mau dikembalikan kepada ajaran nenek moyang, ya ajarannya adalah tauhid. Itulah Nabi Ismail. Jadi orang-orang Arab Quraisy ini aneh ketika bilang, kami hanya mengikuti ajaran nenek moyang kami. Lah nenek moyang lu siapa? Ya. Kenapa yang diambil itu ajarannya Luhai? Ya, Luhai ini seorang tokoh bangsa Arab yang membelokkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh nenek moyangnya Arab, yaitu Nabi Ismail AS, berubah menjadi syirik.
Berarti mereka tidak jujur dengan sejarahnya. Ya. Kalau bicara tentang nenek moyang manusia, ya Nabi Adam. Nabi Adam ajarkan apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang mengajarkan kemusyrikan, yang mengajarkan kekufuran ini siapa? Ya mereka-mereka yang telah menyimpang dari garis risalah dan nubuwahnya para nabi dan rasul. Kanan nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin, dan seterusnya sampai apa? Terjadi penyimpangan. Kalau dulu umat manusia ini sebenarnya agamanya satu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua nabi dan rasul mengajarkan agama yang satu, yaitu agama tauhid, yaitu al-Islam, sikap ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada penyimpangan-penyimpangan, itu dilakukan oleh oknum-oknum yang menyimpangkan manusia ini dari jalan tauhid. Merasa nggak cukup dengan tauhid, dia karang-karang ajaran-ajaran lain selain daripada tauhid. Nggak puas menyembah Allah yang nggak bisa dilihat, mereka pengen Allah itu, ya jangan gitulah, masa kita nyembah Tuhan nggak bisa dilihat. Masa kita minta Tuhan, minta doa sama Tuhan, kita nggak bisa lihat wujudnya, fisiknya, barangnya kayak apa Tuhan itu. Ya, lalu direkayasa dengan akal pikirannya masing-masing. Oh, Tuhan itu harus berbentuk begini, gambarnya begini. Oh, Tuhan itu perlu apa? Perlu asisten. Ya. Perlu ada maklar. Ya. Makanya orang Arab jahiliyah itu mereka menyembah Allah tetapi melalui perantara-perantara, sehingga perantara-perantaranya ikut disembah. Itulah berhala-berhala itu zaman dulu. Ya. Kita nggak bisa nyembah Allah langsung. Kita harus menyembah Allah melalui perantara-perantara. Melalui siapa? Melalui berhala-berhala, patung-patung itu. Ya. Yang ada di sekeliling Ka'bah maupun yang ada di dalam Ka'bah. Ada lagi yang nambahin. Orang mana itu? Orang dari wilayah nggak tahu di mana itu ya. Ada buya-buya bilang itu di dalam Ka'bah itu ada patung dan gambar Yesus sama Siti Maria, Bunda Maria gitu. Berarti umat Islam sholat menghadap Ka'bah, ya, nyembah Allah sekaligus nyembah. Bukan saya yang ngomong. Ya. Padahal itu udah nggak ada itu. Ya. Yang namanya Ka'bah itu sempat beberapa kali dipugar, direnovasi karena ada bencana alam, ada kemudian ada peristiwa pengepungan, ya, pengepungan di masa Abdullah bin Zubair yang mengklaim mengangkat diri sebagai khalifah, ya, di Mekah. Itu kemudian kena hancur, kena tembakan atau kena lemparan manjanik, terbakar. Hancur Ka'bah itu. Sebelumnya dulu pernah kena banjir, disapu, hancur Ka'bah, maka dibangun ulang. Tetapi masih ada sisa-sisa gambar yang dulu pernah, ya, ketika hancur Ka'bah itu kemudian dibangun ulang, ya, di masa jahiliyah. Kemudian mereka pakai jasanya orang-orang pemahat-pemahat dari Romawi yang sedang berlabuh bersandar di Jeddah, di perairan pantai Jeddah itu. Maka mereka diminta tolong bangun Ka'bah, tengah-tengahnya pakai pilar-pilar dari kayu, dan orang Romawi itu suka melukis atau membuat pahatan-pahatan. Nah, itulah yang disebut dalam riwayat sejarah, konon di masa jahiliyah itu ada terlihat gambar Yesus dalam gendongan Bunda Maria. Ya.
Tapi itu tidak disembah juga oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah tidak nyembah itu. Mereka nyembah apa? Patung-patung dan berhala. Cuma ada di situ pahatan atau lukisan yang kemudian setelah itu hancur. Ya. Dan kata Nabi ketika beliau masuk kota Makkah, Fathu Makkah, itu kemudian semua patung-patung itu kemudian dirobohkan, dihancurkan. Kira-kira ada nggak berani mengatakan kita sekarang Nabi itu anti kebudayaan lokal? Buktinya apa? Patung dihancurin tuh. Inna fatahna laka fathan mubina. Lalu Nabi membaca ayat Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi cuma sentuh dengan ujung tongkatnya itu patung, semua runtuh, hancur. Dan memerintahkan para sahabat untuk membersihkan Masjidil Haram, membersihkan Ka'bah dari semua bentuk patung, termasuk gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah, termasuk gambarnya Yesus dan Bunda Maria. Sudah dibersihkan. Mungkin masih ada sisa-sisanya, kelihatan sedikit. Jangankan Nabi Muhammad, yaitu gereja Hagia Sophia, tahu Hagia Sophia yang di Turki? Ya, itu kan sebelum Nabi Muhammad itu diutus, sebelum abad ke-6 dan ke-7 di mana Rasulullah hidup. Hagia Sophia itu abad ke-3 sudah berdiri, Masehi. Ya. Itu gambar Yesus Bunda Maria itu di kubahnya itu masih ada sampai sekarang. Masih kelihatan jelas. Ya, tentu dengan pemugaran, renovasi, ditambah lagi catnya diperkuat lagi mungkin ya. Dan itu kan sekarang masih dipakai untuk sholatnya umat Islam sekarang, ketika berubah dari museum jadi masjid. Ngikuti nggak sampean? Bagaimana perjalanan Masjid Hagia Sophia itu dari sebelumnya katedral gereja ortodoks terbesar di Eropa, kemudian setelah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Fatih dari kerajaan Turki Utsmani, lalu diubah menjadi masjid. Muhammad Fatih tidak menghapus gambar-gambar itu, dibiarkan, tapi ditutup dengan ornamen Islam, ditutup dengan apa, kain-kain ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja sampai sekarang Hagia Sophia yang tadinya gereja lalu kemudian dirubah jadi masjid selama berapa? Itu 1453 sampai 1924, kurang lebih 5 abad, hampir 6 abad itu jadi masjid. Kemudian setelah itu berubah jadi museum 1924 sampai kemarin tahun 2020 ya, itu baru berubah bulan Agustus kalau tidak salah, atau bulan Juli itu. Setelah berubah museum, berubah jadi masjid sekarang. Itu pun masih ada. Apakah kita bisa mengatakan orang Islam yang sholat di sana itu menyembah Yesus? Nggak bisa. Karena itu warisan budaya, warisan sejarah. Ya, kita jangan ikut-ikutan, jangan nyontoh. Ini beda. Itu hukum benda peninggalan sejarah masa lalu dengan masjid yang baru dibikin lalu kita ikut gaya-gaya begitu, nggak boleh. Jangan ikut, ceramahnya Buya ya, di dalam Ka'bah ada masih gambarnya itu, lalu kemudian Hagia Sophia ada ini, lalu kita bikin, itu nggak boleh. Itu karena dia sudah ada sebelum Islam, beda dengan kita bangun masjid yang baru. Ya. Apa bisa Nabi SAW diasosiasikan, digambarkan beliau ini anti kebudayaan lokal, ya? Anti sejarah bangsa, itu kan sejarah bangsa Arab itu, berhala itu patung ya. Kita bisa mengatakan seperti itu kepada Nabi SAW? Nggak bisa, kecuali mungkin nanti suatu saat ketika ajaran Islam ini dirusak secara massal, ya mungkin saja nanti orang Islam
rata-rata mayoritas mengatakan, oh Nabi Muhammad itu radikal. Mungkin loh ya, mungkin. Tapi benih-benihnya sudah ada sekarang, ya. Benih-benihnya sudah ada. Nah, ini kenapa ini keluar sendiri ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebagai kaum muslimin harus pandai-pandai membawa diri, menjaga diri, terutama ormas Persyarikatan Muhammadiyah ini, ya. Sebab apa? Islamofobia ini berkembang luar biasa di barat, terutama sebelum tumbangnya Donald Trump, presiden Amerika yang agak sinting itu, ya. Itu 3 tahun dia berkuasa, tidak 5 tahun ya, baru 3 tahun. Itu sudah sangat anti terhadap Islam, ya. Selama 3 tahun dia berkuasa, terdapat 35 yayasan dan lembaga amal yang menyalurkan 106 juta dolar Amerika kepada 26 kelompok anti-Islam selama pemerintahannya. Ya, ini yang ketahuan, belum masa yang sebelumnya. Sebelum dia siapa? Presiden Obama. Ya, sebelumnya lagi George Bush Junior, sebelumnya lagi itu berapa periode pemerintahan Amerika Serikat yang anti-Islam. Dan di masa awal-awal memasuki milenium kedua itulah, ya, Amerika mengeluarkan kebijakan internasionalnya untuk perang melawan terorisme. Perang melawan terorisme ternyata gagal. Afghanistan kemudian dia keluar, ya. Siapa yang berkuasa di Afghanistan sekarang? Taliban, ya. Jadi waktu Taliban menang, berkuasa lagi, entah pejabat negara mana itu bilang ciri-ciri radikal itu ingin seperti pemerintahan Taliban. Apa ndak malu itu ya? Lawang Talibannya menang, berkuasa, diakui dunia internasional itu. Lah kok keluar-keluarnya Taliban lagi. Akhirnya apa? Ada orang banyak iseng di media sosial foto Taliban. Talibannya itu, Taliban mobil, ban motor kan ada talinya. Nah, itu lebih Taliban itu katanya. Ini ngomongnya zikirnya Taliban terus, zikirnya radikal terus. Padahal masalah bangsa kita itu apa sih? Kemiskinan, ya. Masalah bangsa kita itu apa? Ketidakadilan sosial, ekonomi. Masalah bangsa kita apa? Dana jaminan hari tua, ya. BPJS jadi syarat, semua harus pakai BPJS sekarang. Jual tanah, ya. Mau apa lagi? Semua negara peraturan katanya negara itu jangan banyak aturan, tapi ya bikin aturannya banyak aturan sekali sekarang. Masalah bukan itu? Masalah. Lah kok sekarang masalah besar bangsa ini yang sedemikian nyata, jelas-jelas di depan mata, kok kita disuruh ribut untuk ngurusi radikal, ngurusi toa masjid lagi sekarang, ya? Nggak ada kerjaan. Toa masjid diurus. Masjidnya juga bukan yang bangun, bukan pemerintah. Merbotnya juga yang gaji bukan Menteri Agama. Lah kok ngatur-ngatur? Ya boleh diatur ya, tapi dengan cara yang baik, sosialisasi yang baik. Ya. Semua orang juga tahu, bahkan non muslim dengar suara azan itu senang. Lah kenapa ente nggak senang sih? Kenapa merasa terganggu ya? Artis Hollywood saja senang dengar suara azan itu bertalu-talu. Di Istanbul ketika dia sedang syuting film, siapa namanya, Liam Neeson, ya,
Itu tiga film dibintangi oleh Liam Neeson itu syutingnya di Istanbul. Satu, yang ketiga, yang kedua itu di Istanbul. Ya. Ketika dia syuting itu sering terpotong dengan suara azan. Ya. Tapi dia malah seneng, nggak merasa terganggu. Azannya di sini, azan sini, azan sini. Wah, luar biasa tuh. Ya. Itu ciri khas masyarakat Muslim. Kalau tidak ada azan, ya itu bukan negara Islam berarti. Berarti sholatnya nggak ditegakkan. Karena antara perintah sholat dengan perintah untuk memanggil orang sholat itu satu paket. Bapak Ibu tidak bisa sholat kalau tidak ada dimulai dengan panggilan azan dulu. Kecuali Bapak Ibu tinggal di negara mayoritas non Muslim, nggak ada azan, ya itu patokannya jam. Ya, patokannya jam. Saya safari dakwah di Austria, Jerman misalnya, nggak pernah dengar suara azan. Ya kita lihat jam, lihat waktu. Ada aplikasi, ya, Islamic Pro atau apa gitu ya. Ada waktu kita buka negara apa, kota apa, jamnya udah masuk belum. Nah, itu patokan kita. Ya. Tapi kalau yang mayoritas beragama Islam, ya ciri sebuah masyarakat itu Islam adalah terdengarnya suara azan untuk memanggil umat Islam untuk sholat 5 waktu. Ya. Masyarakat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Artinya apa? Kita nggak boleh tenang-tenang saja. Oh aman, Indonesia ini mayoritas Islam. Ingat ya, perkataan Kiai Ahmad Dahlan. Saya tidak khawatir Islam ini hilang dari dunia, dari muka bumi. Tapi saya boleh khawatir Islam ini hilang dari Indonesia. Siapa yang bilang? Ya, Ahmad Dahlan. Itu puluhan tahun yang lalu. Ya, mungkin hampir 100 tahun lebih, ya. Karena beliau mendirikan Muhammadiyah saja 1912. Sekarang sudah 2022. Artinya berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun Hijriah, Masehi ya. 110 tahun. Ya. Itu beliau sudah ngomong begitu. Saya nggak khawatir Islam ini hilang dari muka bumi. Pasti tetap ada. Tapi kalau hilang dari Indonesia, mungkin. Ya. Maka itu kita teringat sabda Nabi SAW. Ya, yusiku al-umamu an tatada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Ya, dalam hadis ini. Saya khawatir. Oh, Nabi saja khawatir. Nabi khawatir. Ya, kalau ada orang Islam tidak khawatir, ini sense keimanannya dipertanyakan. Aku khawatir. Jangan-jangan nanti banyak bangsa umat akan mengeroyok kalian, umatku. Seperti halnya orang-orang yang kelaparan menyerbu makanan, meja hidangan. Ya, tapi kalau jamaah Al-Ihsan, nah ini tidak kelaparan ini. Nanti kalau ada hidangan misalnya di luar, ya tidak akan rebutan. Antri yang baik, ya. Tapi orang-orang kelaparan, kalau melihat makanan, wow, serbu. Ya. Itulah kondisi umat Rasulullah SAW yang dikhawatirkan oleh Nabi. Lalu ada yang nyeletuk, ya Rasulullah, apakah kita pada saat itu jumlahnya sedikit? Enggak. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian pada saat itu nanti ketika dikeroyok oleh banyak umat, banyak bangsa selain kalian justru jumlahnya bilangannya banyak. Tapi lakinnakum ghusaun ka ghusaa'is sayl. Kamu itu banyaknya seperti buih di lautan. Ya, seperti buih air laut sampai ke pantai. Wow. Banyak buihnya, tapi setelah itu hilang. Ya. Kayak
apa tuh? Kita sabun mandi, ya. Ada gelembung-gelembung, ya kan? Kalau kita sabunan, habis kita siram, kita bilas badan kita, tubuh kita, ya kemana? Gelembung sabunnya hilang. Ya. Itulah kondisi umat Islam. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah, yang saya khawatirkan lagi, akan mencabut dari hati musuh kalian itu tidak ada lagi rasa takut kepada Anda, kepada kalian. Udah nggak peduli lagi dengan kekuatan umat Islam. Mereka udah nggak takut lagi. Padahal Nabi SAW ketika hidup bersama para sahabatnya, kalau Nabi mau perang, orang kafir mengumumkan perang, Yahudi mengumumkan perang kepada umat Islam, maka orang-orang yang ingin memerangi Rasulullah itu sudah mengalami rasa takut sebulan sebelum terjadinya peperangan. Kenapa? Karena mereka segan kepada umat Islam. Bukan karena jumlahnya banyak umat Islam waktu itu, bukan karena senjatanya hebat umat Islam waktu itu, tapi mereka takut, mereka segan kepada umat Islam. Kenapa? Karena kepatuhan dan ketaatan umat itu kepada agama Islam. Itu yang bikin mereka takut. Ya, kalau umat Islamnya sholat Jumat penuh Pak, tapi 3/4 tidur. Ramadan taraweh penuh malam pertama. 10 hari berikutnya makin maju saatnya. Hari raya penuh lapangan, mohon maaf, untuk sholat hari raya, ya. Tapi apakah jumlah yang banyak itu umat Islam tampil banyak itu memiliki kekuatan iman seperti kekuatan imannya para sahabat Nabi SAW yang menggentarkan musuh-musuh Islam? Tidak. Contoh apa? Gak usah jauh-jauh lah, di kita lah. Islam banyak kan, Lebaran banyak, walaupun 2 tahun ini sholat hari rayanya agak terhambat gitu ya. Banyak umat Islam Jumatan rame, hari raya rame sholat. Tapi kira-kira orang non-Islam segan nggak sama orang Islam sekarang? Takut nggak mereka melihat kekuatan Islam? Enggak takut. Bahkan bisa leluasa mengobok-obok, leluasa menunjuk-nunjuk, leluasa memberikan stigma-stigma, ya, dengan cara bagaimana? Nah ini cara Amerika kita pelajari. Bagaimana cara mereka melemahkan umat Islam? Yaitu dengan memecah belah, mengadu domba umat Islam. Ketika Amerika mengumumkan perang melawan terorisme, lalu melawan radikalisme, sampai sekarang apa yang mereka lakukan? Mereka mendekati umat Islam, menjadikan umat Islam sebagai mitra sekaligus target. Apa artinya mitra sekaligus target? Amerika dan sekutunya perlu mitra sekutu dari kalangan Islam, tapi yang dijadikan mitra sekutu Amerika melawan terorisme dan radikalisme itu adalah kelompok-kelompok Islam yang 3 macam: sekularis, liberalis, dan tradisionalis. Ini strategi Amerika. Dia jadikan 3 kelompok ini sebagai sekutu untuk apa? Gebuk, untuk mukul kelompok-kelompok Islam yang dituding sebagai teroris, radikalis, intoleran. Akhirnya apa? Ini hebatnya, ya bukan hebat untuk dicontoh ya. Ini hebatnya Amerika itu. Jadi umat Islam dijadikan sebagian mitra,
yang sebagian lain dijadikan jadi target. Jadi yang perang siapa? Umat Islam sendiri dengan sesamanya. Ya. Yang menuduh dan yang dituduh ya umat Islam. Yang memberi label dan yang dilabeli itu ya umat Islam. Lah kok kita mau seperti itu? Coba bayangkan. Ya. Udah nggak ada harganya umat Islam ini. Sebab apa? Sebagian dibeli sama Amerika itu. Ya. Kelompok sekularis, liberal, dan tradisionalis. Ya. Itu diajak untuk menjadi mitra sekutunya Amerika melawan ya kelompok-kelompok Islam yang dituduh, yang dituding ya intoleran, radikal, dan teroris. Apa cirinya? Ya tadi yang disebut oleh oknum pejabat negara mana itu, tidak tahu saya. 5 itu cirinya kan, 3 strateginya kata dia, bukan kata saya. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beragama di negeri yang Islam ini tidak bisa tenang kita ini. Ya, tidak bisa nyaman. Maka itulah kita harus menguatkan persatuan kita, menguatkan keistiqomahan kita dalam beragama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi SAW. Coba lihat di akhir surat Al-Hijr. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Maka kata Allah, sungguh wahai Muhammad, kami tahu ucapan-ucapan, tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir itu kepada kamu dan umat Islam ini membuat kamu bersedih. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tersebut? Ya, di dalam ayat itu, di dalam surat Al-Hijr, boleh dibuka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surat Al-Hijr. Ya, mari kita buka surat Al-Hijr ayat 97, 98, 99. Monggo dibuka. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami benar-benar tahu dadamu wahai Muhammad itu sempit. Karena apa? Sebab ucapan, tudingan-tudingan, stigma-stigma yang mereka ucapkan. Apa perintah Allah ayat berikutnya? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Perkuatlah hubungan kita dengan Allah. Banyaklah bertasbih kepada Allah. Jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Nih, sholat ini benteng. Pertama, banyak bertasbih. Karena tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, inilah yang akan memberikan kelapangan hati, kelapangan jiwa, pencerahan dakwah bagi kita untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dengan banyak bertasbih kepada Allah, maka Allah akan turunkan pertolongan buat hambanya. Coba lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus dulu apa? Masuk ditelan oleh ikan besar. Allah mengatakan apa? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumiddin. Kalau sekiranya Nabi Yunus itu dia di dalam perut ikan itu tidak bertasbih kepada Allah, dia akan terus mendapatkan hukuman dari Allah di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat, dia belum keluar. Coba bayangkan. Umat Islam kondisinya sama dengan Nabi Nuh, Nabi Yunus, sama, gelap. Nabi Yunus di dalam perut ikan gelap nggak? Gelap, Pak. Ikan besar itu biasanya hidupnya di mana? Dasar laut.
gelap, dingin. Ya. Itulah kondisi seperti yang kita alami saat ini. Umat Islam mengalami kondisi yang gelap, penuh kebimbangan, nggak tahu arah, nggak tahu mau kemana. Maka perbanyaklah, perkuatlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Banyak baca zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, bukan ngajak perang nih. Ya. Sebab di dalam surat Ali Imran, bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah ketika Nabi dan para sahabat dalam perang Badar mendengarkan begitu banyaknya tentara kaum musyrikin, jumlahnya 3 kali lipat. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika mereka kaum muslimin mendengar di perang Badar jumlah kaum musyrikin itu lebih besar daripada mereka, maka orang-orang munafik menyebarkan kabar, menyebarkan ketakutan ke dalam diri pasukan kaum muslimin. Fakhshawhum, hai umat Islam, takutlah, khawatirlah atas keselamatan diri kalian karena kalian akan dihabisi oleh orang musyrik hari ini. Tapi itu menambah Nabi dan para sahabat, menambah apa? Keimanannya. Fazadahum imana. Maka ketika kita kondisi seperti ini harus kita tambah iman, jangan malah luntur imannya, jangan malah tambah lembek imannya, malah iman kita jadi ucul. Tahu ucul? Lepas. Ya. Sebab kalangan liberalis tadi yang disebut, ya, sekuleris ini bukan berpegang kepada usuluddin, pokok-pokok agama, tapi uculuddin. Agamanya sing ucul. Ya. Kita harus tambah iman. Kalau orang makin menuding-nuding kita, nih ajaran Islam ini radikal, apa cirinya? Mengajarkan ini anti budaya, ini anu. Nah, itu harus tambah imannya kita. Waqalu, dan mengatakan, ini baru zikir yang benar, hasbunallah wa ni'mal, cukuplah Allah sebagai penolong kami, sebagai sandaran kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wa taba'u ridwanallah. Orang jamaah umat Islam yang yakin tambah imannya, kemudian dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, semakin kuat sandarannya kepada Allah, maka Allah menjamin fanqalabu bi ni'matin minallah, mereka akan kembali keluar dari pertempuran peperangan yang menyudutkan umat Islam ini, bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka akan kembali dengan membawa apa? Nikmat dan karunia dari Allah. Lam yamsashum su, mereka tidak akan ditimpa keburukan sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka selalu mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, tegakkan sholat. Jadi sholat ini benteng, ya, benteng untuk agama, benteng untuk negara, ya. Sebab agama tanpa negara, agama kita yang dirusak. Kalau tidak ada negara yang melindungi, ya. Negara tanpa agama, negaranya yang hancur. Kenapa? Tidak ada akhlak, tidak ada nilai agama yang membingkai dan menjadi perilaku kehidupan para aparat, pemimpin dan warga suatu negara ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai maut ajal datang menjemput. Jadi kita disuruh istiqomah. Ya, inilah cara
strategi dakwah Nabi kita Muhammad SAW untuk melawan Islamofobia. Ya, jadi Islamofobia ini ya jangan kita anggap remeh, kita anggap kecil. Ya, kita harus jadikan pelajaran. Kalau ada yang menghina Islam, tempuh jalur hukum, nggak ada pandang bulu, siapapun dia. Ya, bagaimana Pak Ustadz kalau kita laporkan, ya menempuh jalur hukum tapi nggak diproses-proses? Ya itu urusan nanti. Ya, yang penting kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak diproses, hinaan-hinaan terhadap Islam, ya itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah di negeri ini. Orang kalau menghina agama lain saja diproses, betul. Kalau Islam dihina nggak diproses, berarti siapa yang ada error kan? Ya, mesti nggak boleh dibeda-bedakan. Ya. Oh nanti nggak akan di ini, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Dan ingat, umur kekuasaan itu nggak lama, betul. Umur kekuasaan itu nggak lama, ya. Tidak boleh kita berbuat sewenang-wenang, tidak boleh kita semaunya kita, ya. Makanya ini ujian bagi umat Islam. Ini nggak akan lama, insya Allah. Semakin ditekan, semakin disudutkan umat Islam ini, maka insya Allah itu menjadi tanda bahwa kemenangan itu, pertolongan Allah itu sudah dekat. Hatta idza stai'asar rusul wa zannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah. Dulu para nabi dan rasul itu didesak, ditekan sehina-hinanya, serendah-rendahnya, sampai mereka hampir putus asa. Dan mereka mengira bahwa mereka ini sudah didustakan. Nggak ada lagi peluang untuk berdakwah, nggak ada peluang untuk memperbaiki kondisi umatnya. Tapi kemudian justru di saat-saat itulah ja'ahum nasruna, datanglah pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kita harus perkuat jamaah kita dalam sholat, jamaah juga dalam berorganisasi. Karena yang paling mudah dibidik, ya, kalau umat Islam ini tidak punya organisasi, tidak punya jamaah, ya, mereka bisa direkrut, bisa dicuci otaknya, ya, yang begini-begini ini banyak, ya. Dan kita harus perkuat ideologi bermuhammadiyah, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ajaran yang wasatiyah itu sudah menjadi ajaran yang secara kontinu diperjuangkan dan diamalkan oleh warga persyarikatan. Ya, maka itu kita harus kuatkan soliditas jamaah. Ya, jangan sampai kita masuk angin, jangan sampai kendor, apalagi menghadapi fitnah-fitnah seperti ini. Nah, fitnah yang kedua, yang terakhir adalah fitnah moderasi beragama. Ya, ingin menjadikan umat ini, umat Islam ini umat Islam moderat. Nah, Islam moderat ini proyek Barat, ya, untuk tadi membenturkan dan mengadu domba umat Islam. Dibuat umat Islam ini dua kelompok, Islam yang moderat dan Islam yang radikal. Moderat, ciri moderat kriterianya ya sudah disesuaikan dengan ukuran bajunya, sudah didesain. Ciri moderat itu ya seperti yang diinginkan oleh mereka, oleh Barat. Ciri radikal yaitu juga sesuai dengan apa yang didesain oleh Barat, cuma ngomongnya sampai ke kitanya pakai mulutnya orang Islam. Kita yang nggak sadar kita sedang diadu domba. La haula wala quwata illa billah. Ya, maka itu hati-hati. Ya, jangan kita mau seperti ini terus.
diadu domba, terus kemudian kita ya terusik dengan hal-hal seperti yang tadi dicirikan. Nah, lucunya begini Pak, sekarang yang disebut moderat itu siapa? Yang menerima dan mendukung nilai-nilai demokrasi seperti hak asasi manusia, kesetaraan jenis, kebebasan beragama, pluralisme, hukum sekuler, dan menolak terorisme serta kekerasan. Campur semua sih. Ya. Makanya ini lucu juga, ini aneh, entah menteri agama negara mana ini. Ya. Baru kemarin ribut ngomong masjid, toa, lalu dicontohkanlah itu gonggongan, guguk. Ya. Setelah itu ada menteri agama negara mana itu ngomong, ya, kita harus menghormati dan melindungi LGBT. Saya tidak habis pikir ya, kenapa toa masjid dipermasalahkan, LGBT dirangkul? Mestinya sama-sama ditertibkan kalau mau ditertibkan. Toa kan maunya ditertibkan, betul? Ya sekalian LGBT ditertibkan juga dong, sama. Jangan ini ditertibkan, yang ono diberi kebebasan, bahkan kita disuruh menghormati orientasi seksualnya. Ini kan ngaco, ya. Jadi ini sudah masuk agenda-agenda barat ini. Yang dipakai mulutnya siapa? Orang Islam. Jadi orang Islam disuruh menghormati yang begitu-begitu. La haula wala quwata illa billah. Seorang muslim moderat, cirinya menurut barat yang mereka kampanyekan, dan mereka ini sudah keluarkan banyak dana, dibayar ke ormas, ke LSM, lembaga-lembaga pendidikan, kampus, termasuk kampus Islam. Nah, ya, hati-hati Muhammadiyah, jangan sampai ini kena masuk angin ini ya. Muslim moderat itu siapa? Satu, menolak konsep negara Islam. Ya. Yang kedua, syariat Islam tidak mesti diterapkan, apalagi jika itu bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ini ajaran Islam moderat. Menerima pandangan feminis muslim. Ya, feminis itu apa? Gender. Ya, untuk menegakkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Membela hak perempuan dalam soal perkawinan, seks, kesehatan, ekonomi dan politik. Muslim moderat juga mengakui kesetaraan non-muslim sebagai warga negara, bahkan ya itu mengkampanyekan pluralisme agama. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi hati-hati, wasatiyah Islam tidak sama dengan Islam moderat. Ya, Islam moderat ini ajaran Islam baru yang diimpor dari Barat. Itu Islam moderat, mazhab baru dia. Ya, menghalalkan LGBT, menghalalkan kawin sejenis, menghalalkan kawin beda agama. Itu aliran baru Islam ini. Ini agama impor. Lah, kok terbalik sekarang kita disebut yang menganut ajaran Islam secara kafah, kita ditudingnya sebagai agama impor. Kan kurang ajar ini. Islam Arab penjajah. Nah ini ya. Padahal yang menjajah Nusantara ini siapa? Ada orang Islam menjajah Nusantara? Orang Arab penjajah Nusantara ada nggak? Nggak ada. Daftar penjajah di negeri ini Belanda, Inggris, Portugis, Jepang. Itu orang Islam bukan? Nggak ada Pak. Ada orang Arab itu? Nggak ada. Bahasanya bahasa Arab? Enggak. Tapi kenapa Arab dan Islam yang dituding menjajah Nusantara? Ya. Lalu atas nama nasionalisme, atas nama kebanggaan terhadap budaya Nusantara, kita umat Islam ini dituding apa? Anti budaya lokal, ingin menghancurkan sejarah dan budaya bangsa.
Lah yang menghancurkan budaya bangsa ini Barat. Ya, yang menyebarkan nilai-nilai merusak tadi itu siapa? Barat. Lah kok yang dituding merusak budaya bangsa ini kok Islam, gimana sampean? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhati-hati. Ada di antara saudara-saudara kita yang terbujuk kaum sekuleris, liberalis, ya, itu Islam KTP itu. Ya, seperti yang ditulis oleh Tafsir At-Tanwir, ya. Agamanya di KTP Islam tapi memusuhi Islam. Ya, mengajarkan, menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ada saudara-saudara kita yang begitu. Nah, ini harus kita nasihati, kita amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Kemudian ada saudara kita yang dijadikan sekutu mitra oleh Amerika Serikat untuk menggebuk, untuk memukul umat Islam yang katakanlah, ya, ingin berupaya untuk istiqomah dan menjalankan Islam secara kafah. Itu dari kelompok tradisionalis ini ada dokumennya, ya. Jadi dipertentangkan antara Islam syariat dengan Islam tasawuf tarekat. Nah, lalu dituding-tuding, noh Islam syariat. Nah, ini yang bikin ribut negara ini. Maka harus dilawan dengan Islam tarekat, Islam tasawuf. Ya. Makanya kita lihat di media sosial, di YouTube itu luar biasa itu. Antara dua kelompok ini, dan kita mau diadu domba gitu, ya. Antara Islam syariat dengan Islam tarekat atau tasawuf ini diadu domba terus. Ya. Kalau ingin jadi moderat, jadi toleran, contohlah Islam tasawuf. Gitu. Islam mazhab cinta. Kira-kira begitu. Kalau yang Islam syariat bukan cinta mazhabnya, kebencian. Nah, itu. Jadi cara orang sekarang menjajah pemikiran kita itu luar biasa, halus sekali, Pak. Ya, maka itu kita harus berhati-hati, ya. Kita jadikan masjid, lembaga pendidikan kita ini, amal usaha itu harus steril dari paham-paham yang seperti ini. Terserah orang mau bilang apa, ya. Anjing mau menggonggong seperti apa, kafilah Islam ini tetap berlalu, insya Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah, ya. Terus support, ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya, ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities, ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk
kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.